Teman-teman, tahu nggak ini logo apa? Masih belum tahu? Nih, ada yang versi lamanya. Masih belum tahu juga? Nih, ada yang versi simple dan bisa langsung dibaca. Kalau teman-teman mengenalinya, itu kan merupakan logo halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan MUI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang pendiri MUI, seorang jurnalis, seorang politikus, seorang ulama, dan juga seorang sastrawan. Kedengarannya hebat bukan? Karena memang beliau itu merupakan orang yang hebat. Marilah bersama saya Muhammad Adri Rasya Fatih Ausa, absen 22 kelas 11 MIPA 1. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus membahas peranan Buya Hamka pasca kemerdekaan, khususnya terhadap agama Islam yang ada di Indonesia. Tentu kita akan tetap menyentuh topik-topik seperti masa kecil Buya Hamka, kemudian pendidikannya, siapa guru-gurunya, apa yang dia lakukan sebelum kemerdekaan, apa peranan dia untuk mencapai kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, kita hanya akan membahas hal-hal tersebut sedikit saja karena video ini dikhususkan untuk peranan beliau setelah kemerdekaan. Mari kita lihat PPT yang sudah saya buat. Adapun isi-isi daripada slideshow ini, yang pertama, siapa itu sebenarnya Buya Hamka? Apakah itu nama asli beliau atau bukan? Yang kedua, apa peran beliau sebelum kemerdekaan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita hanya akan menyentuh hal-hal topik ini sedikit saja. Kemudian apa yang beliau lakukan pasca kemerdekaan? Apa peran beliau terkhususnya kepada umat Islam di Indonesia? Kemudian yang keempat, saya akan coba menyimpulkan informasi yang sudah saya berikan sesingkat mungkin agar kalian lebih paham lagi. Nah, pertama-tama kita akan membahas latar belakang dari Buya Hamka. Beliau bernama asli Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo. Ya, populer dengan nama penanya yakni Hamka. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Tanah Sirah. Namun kini masuk wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan Abdul Karim Amrullah yang biasa dijuluki Haji Rasul dan Safia. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga bahwasanya bapaknya Buya Hamka ini merupakan suatu tokoh ulama yang cukup terkenal di daerahnya. Sayangnya di usia 12 tahun, kedua orang tuanya berpisah diakibatkan kerabat ibunya masih melakukan ritual yang dilarang dalam agama Islam. Berat hatinya kemudian Buya Hamka memutuskan pergi ke Jawa bersama pamannya untuk menjadi ulama dengan belajar otodidak. Sesampainya di Jawa, Buya Hamka kerap mengikuti pembahasan-pembahasan yang ada di sana, seperti ilmu politik dan penjajahan Belanda oleh Hos Cokro Aminoto, lalu belajar agama melalui Kiai Haji Fahrudin, kemudian tafsir melalui Ki Bagus Hadi Kusumo, dan ilmu kemasyarakatan oleh Suryo Pranoto. Namun tidak hanya sampai situ, beliau juga sering berpergian untuk menuntut ilmu, misalkan bolak-balik dari Pulau Jawa ke Sumatera, sampai ke Malaysia dan bahkan haji di Tanah Suci Mekah hanya pada umur 19 tahun saja. Nah, sepulangnya dari Tanah Suci Mekah, Buya Hamka kemudian terjun ke dunia sastra di mana ia menciptakan karya-karya yang spektakuler. Salah satu contohnya ialah tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah, kemudian majalah pedoman masyarakat yang sangat terkenal. Selain disegani dalam dunia sastra, beliau juga disegani dalam dunia politik, di mana Buya Hamka berhasil menjalin hubungan yang erat dengan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Sembari dengan itu, beliau juga berdakwah secara langsung maupun dengan radio, bersama dengan Muhammadiyah di Pulau Jawa maupun Sumatera. Allah adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai kepercayaan yang teguh. Beliau juga menerbitkan majalah-majalah dan buku-buku yang bertujuan untuk menyatukan bangsa, untuk menyalakan kobaran api untuk terus berjuang demi meraih kemerdekaan. Pada akhirnya,
Buya Hamka menjadi teman baik dengan presiden kita yang pertama atau calon presiden yang pertama, yakni Soekarno. Pasca kemerdekaan, Presiden Soekarno menunjukkan sifat-sifat anti-Amerika. Setelah mengunjungi berbagai negara di Eropa, Uni Soviet, Cina, dan lain sebagainya, beliau kembali ke tanah air, mengutarakan bahwasanya tidak ada yang bisa menghentikan Amerika kecuali komunisme. Terutama setelah hasil pemilihan umum tahun 1955, di mana Partai Komunis Indonesia menduduki peringkat kedua hasil pemilu tersebut. Maka Presiden Soekarno pun mulai mengundang orang-orang komunis ke dalam istana. Para tokoh-tokoh tidak suka, tidak terkecuali Buya Hamka, di mana ia marah besar atas perlakuan Soekarno tersebut. Ia mengatakan, mengapa Anda memasukkan orang-orang tidak beragama ke dalam istana negara? Buya Hamka kemudian merilis majalah Panji Masyarakat yang berjudul Demokrasi Kita. Majalah tersebut berisi kritikan tajam atas demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Presiden Soekarno. Puncak perselisihan terjadi ketika konfrontasi Malaysia jatuh pada tahun 1963. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Mengetahui Buya Hamka memiliki ikatan kuat dengan Malaysia, ia semakin marah. Ia terus menyiarkan suaranya di radio dan televisi akan bahaya komunisme dalam negeri Indonesia ini. Ia bersama rekan-rekannya kemudian ditangkap, diinterogasi, disiksa, kemudian dipenjarakan di Sukabumi. Dalam masa tahanannya, Buya Hamka menyelesaikan karya terbesarnya yakni Tafsir Al-Azhar. Nama itu diambil dari masjid tempat beliau biasa berdakwah yang ada di Jakarta. Tahun 1967 beliau dibebaskan. Namun, karena merasa kurang aman, beliau hijrah ke Malaysia. Kembalinya Buya Hamka ke Indonesia, ia langsung mendirikan Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan akidah dan akhlak pada kalangan umat Islam yang ada di Nusantara. Pada tahun 1977, terjadi pawai agama besar-besaran, di mana Buya Hamka mengajak 5 perwakilan agama lain dan para wartawan untuk mendokumentasikan kekerabatan antara agama-agama yang ada di Indonesia. Secara tidak langsung, Buya Hamka menjadi penasehat agama khusus bagi presiden kita yang kedua, yakni Soeharto. Menjelang akhir hayatnya, Buya Hamka menghadiri konferensi tingkat tinggi Islam yang ada di Taif, di mana ia mendiskusikan antara perihal Palestina dan Israel. Namun, perjanjian damai tidak dapat diraih, maka beliau kembali ke tanah air. Buya Hamka dinyatakan meninggal pada hari Jumat tanggal 24 Juli 1981 akibat menderita penyakit yang cukup parah. Kabar kepergiannya itu pun mengundang banyak sekali umat Islam dari seluruh penjuru.